Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Demokratik Timur Leste, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Dili. Secara geografis, Timur Leste berada di Pulau Timor, kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Negara ini berbatasan langsung dengan negara kita, Indonesia. Luas wilayah negara Timur Leste sebesar 15.007 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 1,3 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini menganut agama Kristen Katolik. Untuk etnis, ternyata tidak ada sensus terkait hal ini, teman-teman. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada dua, yaitu bahasa Portugis dan bahasa Tetum. Bahasa Indonesia juga masih digunakan masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari. Indeks pembangunan manusia di negara Timur Leste menempati peringkat 142 dunia. Negara ini merupakan negara miskin atau kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini bertumpu pada tambang minyak bumi dan gas alam, pertanian kopi dan kayu manis, serta kain tenun, dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Indonesia, dan Jepang. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini adalah dolar Amerika. Kehidupan di Timur Leste. Tahukah kalian jika UMR di negara Timur Leste termasuk salah satu yang terendah di Asia Tenggara? Kalau dirupiahkan nih, UMR di sini sekitar 1,8 juta rupiah per bulan. Lalu berapa banyak orang yang miskin di negara ini, Min? Menurut data terbaru dari Program Pangan Dunia di tahun 2025, 45,8% dari total penduduk berada di bawah garis kemiskinan multidimensi. Lebih dari 70% orang miskin ini merupakan warga yang tinggal di desa-desa, teman-teman. Nah, penduduk Timur Leste ini ternyata banyak sekali yang hidupnya itu di desa-desa. Tercatat, 68% sampai 70% penduduk di negara Timur Leste tinggalnya itu di pedesaan. Kalian tahu, penduduk di negara ini tuh sangat religius, teman-teman. Setiap minggu, gereja-gereja di sini tuh penuh dengan jamaat. Tokoh-tokoh agama Katolik juga sangat dihormati di negara Timor Leste. Dubai Asia Tenggara. Inilah visi yang digagas oleh negara Timor Leste. Negara ini ingin bertransformasi atau berubah seperti Dubai. Jangan kalian ketawain ya teman-teman. Namanya visi misi ya bebas dong. Oke, sini Pak Imin jelasin mengapa ada narasi seperti itu. Tercatat ada 3 persamaan Timur Leste dengan Dubai. Ini nih yang menjadi dasar visi Timur Leste. Yang pertama, sama-sama sebagai negara kecil. Luas negara Uni Emirat Arab sebesar 83.000 km persegi. Sedangkan Timur Leste luasnya 15.000 km persegi. Tuh kan sama-sama kecil. Lalu persamaan yang kedua, sama-sama memiliki minyak dan gas. Timur Leste itu 85% sampai 90% pendapatan negaranya berasal dari minyak bumi dan gas alam. Lalu persamaan yang ketiga, sama-sama mulai dari nol. Uni Emirat Arab di tahun 1960-an masih menjadi negara yang miskin, teman-teman. Ini keadaannya mirip dengan Timur Leste saat ini. Nah, Timur Leste itu berharap bisa menjadi negara maju seperti Uni Emirat Arab. 3 hal inilah yang menjadi acuan dasar visi Timur Leste ingin menjadi Dubai-nya Asia Tenggara. Namun untuk mewujudkannya, ya memang sulit teman-teman. Realitasnya itu sangat jauh banget. Uni Emirat Arab sudah memiliki strategi yang sangat jelas. Nggak cuma mengandalkan pendapatan dari minyak saja, melainkan berasal dari pariwisata, sektor keuangan, serta perdagangan. Sedangkan negara Timor Leste hampir total perekonomiannya itu masih bergantung pada minyak. Di sektor infrastruktur, Uni Emirat Arab juga masih unggul jauh banget teman-teman. Negara ini memiliki pelabuhan dan bandara berskala internasional. Serta kota-kotanya tuh sangatlah modern. Sedangkan Timor Leste, listriknya aja masih terbatas. Banyak desa-desa terutama di pegunungan yang belum teraliri oleh listrik. Industri juga hampir nggak ada teman-teman. Kemudian di sisi geografis, posisi Uni Emirat Arab itu sangatlah strategis, dekat dengan jalur perdagangan global, serta pusat bisnis dunia. Sedangkan Timor Leste, lokasinya itu terpencil di ujung tenggara Indonesia. Ini analisis dari Pak Imin ya teman-teman.
Bagi kalian yang ingin berpendapat, bisa setuju ataupun tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Kemiskinan. Tahukah kalian jika negara Timor Leste merupakan salah satu negara termiskin di Asia Tenggara, bahkan di dunia, teman-teman? Yuk kita lihat data dari PDB per kapita di tahun 2026. PDB per kapita itu gampangnya pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahunnya di suatu negara. Nah, Timor Leste nih berada di peringkat 165 dunia dengan PDB per kapitanya sebesar 1.520 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 25,8 juta rupiah atau setara dengan negara-negara miskin. Loh, katanya Timor Leste kayak minyak, kok miskin? Oke, Pak Imin catat ada 7 alasan utama mengapa negara ini masih tergolong sebagai negara yang miskin. Yang pertama, tidak ada perputaran ekonomi. Negara ini memang memiliki pendapatan dari minyak yang besar. Saking besarnya, sampai-sampai Timor Leste itu memiliki tabungan yang dinamakan sebagai dana minyak. Jumlah dana minyak ini mencapai miliaran US dollar. Namun, uang ini tuh tidak digunakan untuk perputaran ekonomi di dalam negeri. Kayak bikin pabrik, infrastruktur, percepatan pembangunan. Itu enggak, teman-teman. Uang ini justru dipakai untuk investasi di luar negeri. Tujuannya, ya supaya nggak cepat habis, teman-teman. Ini berakibat ekonomi di dalam negeri Timor Leste itu nyaris nggak ada perubahan yang berarti. Lalu yang kedua, tidak adanya diversifikasi perekonomian. Nyaris 90% pendapatan Timor Leste itu bergantung pada minyak bumi dan gas alam. Sektor ekonomi lain seperti industri hampir nggak ada. Ekspor non-migas seperti hasil pertanian juga sangat kecil banget, teman-teman. Nah, karena sangat bergantung pada minyak inilah membuat perekonomian Timor Leste itu bisa goyang jika harga minyak dunia itu tiba-tiba turun. Lapangan pekerjaan juga sangat sedikit sekali, teman-teman. Kan orang-orang yang kerja di minyak itu kan nggak banyak. Industri di sini juga sangat minim. Wisata juga nggak jalan. Lalu kerjaan orang-orang di Timor Leste itu ngapain, Min? Ini nih, yang ketiga, pertanian kecil. Sekitar 80% rumah tangga di negara Timor Leste bekerja sebagai petani kecil. Untuk makan sehari-hari, mereka ini cukup, teman-teman. Namun kehidupannya ya sederhana, serta memiliki penghasilan yang pas-pasan. Ini juga yang membuat masyarakat di negara Timor Leste jarang ada yang mengemis, mengamen, ya atau semacam itulah. Karena untuk makan sehari-hari, mereka ini sudah cukup. Lalu yang keempat adalah infrastruktur yang masih kurang. Jalan-jalan terutama di pedesaan masih banyak yang belum beraspal. Sekitar 60% jalan di negara ini belum beraspal, teman-teman. Aliran listrik juga masih terbatas. Banyak desa-desa bahkan belum teraliri oleh listrik. Hal inilah yang membuat biaya logistik di negara ini sangatlah mahal banget. Membuat para investor tidak mau menanamkan modalnya di Timor Leste. Lalu yang kelima, kualitas SDM, yang masih rendah. Meskipun pendidikan di sini tuh gratis hingga SMA, namun kualitas infrastruktur sekolah dan guru masih menjadi tantangan yang besar. Nah, karena kurangnya SDM ini membuat investor itu kesulitan untuk mencari pekerja. Makanya kalau kalian perhatikan, banyak orang dari Indonesia yang bekerja di Timor Leste. Ini menunjukkan kualitas SDM Timor Leste itu masih belum siap. Lalu yang keenam, uang APBN negara Timor Leste itu banyak dikeluarkan untuk 3 hal, yaitu bansos, subsidi, serta gaji pegawai. Sedangkan investasi di sektor produktif, kayak bikin pabrik, masih kurang, teman-teman. Jadi uang negara ini habis bukan untuk perputaran ekonomi, namun untuk menyenangkan masyarakatnya. Yang ketujuh, negara ini masih muda. Semuanya dimulai dari nol. Mulai dari birokrasinya, ekonominya, maupun SDM-nya. Jadi Timor Leste masih butuh waktu untuk meningkatkan perekonomiannya. Yuk kita lihat saja, teman-teman, berapa tahun atau berapa belas tahun kemudian. Itulah 7 alasan utama mengapa negara ini masih miskin. Gunung. Tahu nggak kalian, Timor Leste adalah negara gunung. 70% sampai 80% dari luas wilayah negara ini merupakan pegunungan atau dataran tinggi. Ini jugalah yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur di negara Timor Leste.
Jadi medannya itu susah banget. Banyak desa-desa di negara ini yang berada di pegunungan. Sedangkan puncak tertinggi di negara Timor Leste adalah Gunung Tatamailau, setinggi 2.963 mdpl. Kebijakan pro rakyat. Sebelumnya kan sudah Pak Imin jelasin tuh, 7 penyebab negara ini tetap miskin. Nah, salah satunya adalah subsidi. 20% sampai 30% uang APBN di negara ini dipakai untuk subsidi dan bantuan sosial. Negara Timor Leste adalah salah satu negara yang memiliki anggaran bantuan sosial terbesar di Asia. Wow. Selain subsidi harga BBM dan listrik, pemerintah Timor Leste juga memberikan subsidi di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Di sini nih, warga dapat pengobatan secara gratis tanpa bayar BPJS kayak kita. Selain itu, ada juga yang namanya pensiun seumur hidup untuk para veteran, orang-orang yang dulu berjuang untuk kemerdekaan melawan Indonesia. Ada juga BLT untuk masyarakat miskin, ada juga bantuan uang untuk penyandang disabilitas dan anak yatim, serta ini nih yang menarik, uang pensiun untuk lansia di atas 60 tahun. Tanpa memandang pekerjaannya, seluruh lansia di negara ini bakal dikasih uang sama negara. Usia 60 tahun sampai 69 tahun bakal dikasih uang Rp900.000 per bulan. Usia 70 tahun sampai 79 tahun dikasih uang Rp1,2 juta per bulan. Serta usia di atas 80 tahun bakal dikasih uang Rp1,5 juta per bulan. Bayangin cuy, negara miskin loh ini, namun bisa memberikan uang pensiun untuk para lansia. Diterapkan di Indonesia bisa nggak, Min? Susah teman-teman. Negara kita tuh penduduknya banyak banget, ratusan juta jiwa. Kalau dikasih uang kayak gini, selain negara kita bakalan boncos, dikhawatirkan bakal menjadi ladang korupsi yang baru. Jarang dikunjungi. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Timor Leste adalah negara yang paling sedikit pengunjungnya. Pengunjung ini maksudnya adalah wisatawan asing ya teman-teman. Menurut perkiraan, jumlah pengunjung di tahun 2025 sekitar 80.000 orang sampai 100.000 orang. 3 negara penyumbang wisatawan terbesar bagi Timor Leste adalah dari Australia, Indonesia, dan Portugal. Kalau mau jujur nih, wisata di Timor Leste itu sebenarnya bagus-bagus loh teman-teman. Terutama wisata alamnya. Pantai-pantainya tuh, wih, jernih banget. Namun sayangnya, masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Timor Leste, terutama di bidang infrastruktur, fasilitas, dan jaringan transportasi umumnya. Hal unik di Timor Leste. Timor Leste adalah negara tetangga Indonesia yang mengakui kedaulatan Israel. Israel sendiri merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Timor Leste, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 2002 atau tepat di hari kemerdekaannya. Tahukah kalian jika ada seorang muslim keturunan Yaman yang pernah menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri Timor Leste? Beliau ini bernama Mari Al-Katiri. Perdana Menteri Timor Leste di tahun 2002 sampai 2006, kemudian menjabat lagi di tahun 2017 sampai 2018. Negara ini akhirnya diterima masuk ke organisasi ASEAN, yaitu di bulan Oktober tahun 2025.